Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ta'ala ya ibadallah, usikum wa ilayya kitabullah wa ta'ati ila Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qul istighfar wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qawaidud dunya bi arba'ati ashiya. Awwaluha bil ilmi ulama, wassani bil adli umara, wassalisu bisafatin awliyati, warrabi'atu bidu'ain ukara. Sadaqallahu al-azim. Wassalamu rasulullah nabiyul karim, wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillah rabbil alamin. Puji dan syukur, mana dan sanjung hanya milik Allah semesta alam. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah Jumat Ramadan, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, "Qawa mutiya bi arba'atin asya." Terdirinya dunia itu atas 4 pilar. Jadi dunia ini terdiri di atas 4 jiwa. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahullah, jikalau salah satu daripada tiang ini tidak ada, maka dunia itu tidak akan berdiri. Dunia itu akan berdiri. Al-awwal min ilmi ulama. Jadi yang pertama, kata Rasulullah SAW, berdirinya dunia itu ialah dengan adanya ilmu para ulama. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahullah, apa kaitannya ilmu ulama dengan jiran ulama? Mengapa dikatakan ilmu ulama itu menjadi tiang dunia yang pertama? Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahullah, maka sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-ulama warasatul anbiya. Jadi bermula ulama itu adalah pewaris para nabi. Setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, itu penerus daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam inilah para ulama. Maka dengan ilmunya para ulama inilah menjadi tiang dunia ini berdiri yang pertama. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahullah, jadi tanpanya ada ilmu para ulama, kita selalu di dalam kehidupan kegelapan, tidak di dalam keadaan terang. Maka yang mana bahwasanya tiang dunia yang pertama dikatakan oleh Nabi kita ilmu para ulama. Dengan adanya ilmu para ulama,
Yang pertama ilmu syar'i. Dengan adanya ilmu para ulama, ilmu syar'i, di sini kita dapat yaitu mengetahui yang terutama sekali tata cara pada saat kita bersuci daripada hadas besar dan hadas kecil. Kita dapat memahami bagaimana tata cara melaksanakan salat fardu lima waktu. Kita dapat memahami bagaimana tata cara kita bisa melaksanakan ibadah puasa yang sempurna. Dengan adanya ilmu para ulama, kita dapat mengetahui bagaimana tata cara jika telah sampai hisab daripada harta kita untuk mengeluarkan zakat. Dengan adanya ilmu para ulama, kita dapat memahami bagaimana caranya melaksanakan menunaikan ibadah hari dan hukum jual beli, hukum nikah dan lain sebagainya. Ini disebabkan adanya ilmu para ulama, yaitu ilmu syar'i. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahullah. Dengan adanya ilmu para ulama, ilmu tarekah, kita dapat bisa hudur hati di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana bahwasanya kita telah dapat memahami apa itu tarekah. Jangan untuk hudur hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan adanya ilmu para ulama, ilmu tarekahnya, sehingga batin kita, hati kita ini hudur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak cinta terhadap dunia. Sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau lalai dengan harta-hartamu dan anak-anakmu an dzikrillah, daripada mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat demikian, mereka adalah orang-orang yang merugi. Ini dikatakan orang-orang yang cinta terhadap dunia, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadis, hubbud dunya rasul kulli khadiqatin. Cinta dunia itu adalah pangkal daripada segala kesalahan. Cinta dunia itu yang membuat hijab diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Batin kita itu tidak hudur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, masih terlihat dunia. Maka apabila di batin kita itu masih ada terlihat dunia, maka ini kita masih tergolong kepada golongan orang-orang yang syirik jali. Syirik jali itu bukan hanya menyembah batu, tetapi terlihat di dalam batin kita selain daripada Allah, itu dikatakan syirik jali. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahullah. Dengan ada para ulama, dengan adanya ilmu para ulama, yaitu hakikat, sehingga batin kita ini diterangi oleh cahaya hakikat, dan yaitu keagungan yang ada pada batin kita, anugerah yang ada pada batin kita, wujud diri yang ada pada batin kita, mampu dibersihkan oleh cahaya hakikat yang ada pada batin kita, sehingga dibawakan kita kepada yaitu wahdatul syukur. Artinya hilang di dalam pandangan kita wujud selain wujud Allah.
tidak terlihat perbuatan kita, sifat kita, wujud kita, zat kita, tetapi yang ada hanya perbuatan Allah, sifat Allah, wujud Allah, zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ilmunya para ulama. Dengan adanya ilmu para ulama, yaitu ilmu ma'rifat, sehingga kita dapat yaitu sampai kepada makam fana. Artinya hancur rasam kemakhlukan kita itu di dalam ahadisnya, di dalam ahadisnya. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahullah. Karena pada dasarnya kita manusia itu tidak memiliki hakikat. Yang memiliki hakikat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Diri kita ini bagaikan yaitu garam yang tidak memiliki hakikat. Sedangkan air laut itu memiliki hakikat. Coba ambil garam tersebut tadi, masukkan ke dalam air laut sehingga garam tersebut mencair kembali, yaitu menjadi air laut. Demikian juga diri kita jika telah sampai kepada makam ma'rifat fana, telah hancur rasam kalau kita di dalam ahadisat yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahullah, betapa pentingnya ilmu para ulama pada diri kita. Tanpa adanya ilmu para ulama, kita tidak akan bisa masuk di dalam Islam itu secara kafah. Sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara hafal, secara keseluruhan, agar kamu tidak mengikuti langkah-langkah syaitan supaya kamu beruntung. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahullah, itulah sebabnya tiang dunia yang pertama adalah ilmunya para ulama. Yang kedua yaitu wasanir bil adli umara. Yang kedua ada pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana. Secara global, pemimpin yang kita ketahui, jika tingkat pusat itu presiden, jika tingkat provinsi itu gubernur, jika tingkat kabupaten itu bupati, di tingkat kecamatan itu camat, di tingkat desa itu adalah haji, di tingkat laut itu adalah kepala rumah. Ini secara tetapi pemimpin yang adil yang dimaksud bukan demikian. Pemimpin yang adil yang dimaksud adalah pemimpin yang telah adil pada dirinya. Yang pertama, dia telah dapat berlaku adil pada dua tangannya. Dua tangannya dia jaga, tidak lagi memainkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lagi mengeluarkan perbuatan-perbuatan maksiat yang lain daripada dua tangan. Dan juga pemimpin yang adil adalah yang telah dapat berlaku adil pada dua mata. Dia tidak lagi melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dan dia tidak lagi melihat daripada kesalahan orang lain, tetapi dia melihat kesalahan daripada dirinya sendiri. Artinya dia telah dapat menundukkan pandangannya. Pemimpin yang adil telah dapat adil kepada dua kakinya. Tidak lagi dia langkahkan dua kakinya pada tempat perbuatan-perbuatan maksiat,
seperti perjudian, perzinahan, mabuk-mabukan, dan lain sebagainya. Pemimpin yang adil adalah pemimpin yang telah dapat memimpin lisannya. Dari lisannya itu tidak lagi keluar perkataan-perkataan yang tidak baik, seperti fitnah, hasad, dan lain sebagainya. Pemimpin yang adil telah mampu menjaga perutnya, telah mampu menjaga, membimbing perutnya dengan tidak memasukkan lagi makanan-makanan yang tidak halal daripada hasil rampokan, korupsi, dan lain sebagainya. Telah mampu memimpin dua telinganya, tidak lagi mendengar ketika ada orang memfitnah, orang menghasut, dia tidak lagi mendengar. Pemimpin yang adil telah mampu memimpin, yaitu kemaluannya tidak lagi berbuat, yaitu perbuatan perzinahan. Jadi inilah yang dimaksud dengan pemimpin. Kita telah dapat berlaku adil pada tubuh kita. Hadirin di sidang jamaah Jumat rahimahullah. Karena mengapa demikian? Lawan daripada adil itu adalah zalim. Dalam arti kata, apapun yang kita kerjakan ini sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan segala perintah Allah, hukum-hukumnya Allah, dan menjauhi semua larangan-larangan yang telah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin di sidang jamaah Jumat rahimahullah. Maka pada saat sekarang ini, tanyakan pada diri kita, telah mampukah kita memimpin dan bersikap adil pada diri kita? Jikalau kita telah mampu bersikap adil pada diri kita, itulah yang dimaksud dengan pemimpin yang adil, yang menempatkan sesuatu itu pada tempatnya, yaitu dengan menuruti segala apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahullah, itu adalah tiang dunia yang kedua, yaitu pemimpin yang adil terhadap dirinya sendiri. Jikalau adil terhadap diri kita sendiri, maka baru bisa kita dapat bersifat adil di dalam segala aktivitas kegiatan yang kita lakukan sehari-hari. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahullah. Kemudian yang ketiga, yaitu para dermawan. Yang mana para dermawan ini adalah tiang dunia yang ketiga. Allah menciptakan para dermawan, Allah berikan kekayaan kepada mereka agar mereka ini dapat, yaitu mempergunakan hartanya itu pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena mengapa? Sebagaimana yang kita ketahui, harta kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah titipan, bersifat sementara. Hendaknya harta ini kita keluarkan, kita gunakan pada jalan Allah Subhanahu wa taala dengan menyantuni fakir miskin, anak-anak yatim, pembangunan masjid, pembangunan pesantren dan lain sebagainya. Karena jika kita tidak mau mengeluarkan sebagian daripada harta kita pada jalan Allah, belum dikatakan kita dengan orang-orang yang dermawan, karena masih ada yang membutuhkan uluran tangan daripada kita. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahullah. Maka inilah tiang dunia yang ketiga, para dermawan. Maka para dermawan ini berkaitan dengan orang-orang fakir. Jadi
Tiang dunia yang keempat ialah doanya orang fakir dan miskin. Adanya orang fakir, maka uluran daripada harta para dermawan ini dapat disalurkan kepada orang fakir, baru dikatakan dia itu para dermawan. Dengan adanya orang fakir, sehingga apapun yang kita kehendaki, yang kita hajati, dengan doa-doanya orang fakir ini diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, para dermawan dengan orang-orang fakir ini sangat berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Jika tidak ada orang miskin, maka belum dikatakan dia fakir. Jika tidak ada para dermawan, dia belum dikatakan orang miskin. Maka ini saling berkaitan. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Maka oleh karena itu, terdirinya dunia ini atas 4 sendi. Tiang yang pertama adalah ilmunya para ulama. Tiang yang kedua adalah pemimpin yang adil. Tiang yang ketiga adalah para dermawan. Tiang yang keempat adalah doanya orang fakir dan miskin. Jika 4 tiang ini tidak bersatu, kurang salah satunya, maka dunia ini akan runtuh. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Maka oleh karena itu, marilah bersama-sama kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu mencintai para ulama, belajar ilmu para ulama, bergabung dengan para ulama, dan juga kita harus dapat bersikap adil pada diri kita sendiri. Dan juga jika kita telah memberikan kemudahan rezeki, maka salurkan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Dan juga jika kita tergolong kepada orang fakir, yang mana doa kita itu adalah doa yang dijabahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat keterkaitan antara para dermawan dengan orang-orang fakir. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahullah, mungkin inilah yang dapat khatib sampaikan, muaizah yang singkat. Mudah-mudahan terutama ada manfaatnya bagi pribadi khatib sendiri dan untuk kaum muslimin semuanya, baik di dunia dan di akhirat. Lebih dan kurang, khatib mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena yang baik datangnya daripada Allah dan yang tidak baik adalah kelemahan khatib di dalam menyampaikan tausiah. Akhirul kalam, hadanallahu wa yakum ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'ati la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minna minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu
innahu lakum aduwwun mubin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin